Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam acara Inspirasi dan Motivasi dari Infinity Ministry. Puji Tuhan, tema kita bulan ini adalah ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam Yakobus 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk bertekun. Sebab orang yang bertekun pada akhirnya akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun itu artinya rajin, giat, bersemangat melakukan sesuatu secara konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengikut Tuhan, saudara menderita, saudara dikucilkan, saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi saudara tetap mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, itu namanya bertekun. Sekalipun saat ini saudara sudah berdoa bertahun-tahun, tapi sepertinya apa yang saudara doakan sepertinya sia-sia karena Tuhan masih belum menjawab doa saudara, tapi saudara tidak berhenti berdoa, itu namanya bertekun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, orang yang bertekun akhirnya akan berbahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita bertekun di dalam Tuhan, tidak akan sia-sia. Ketekunan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sebab saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Di saat kita bertekun, setia mengikut Yesus, setia melayani Yesus, setia berdoa, setia membaca kebenaran firman Tuhan, setia melakukan kebenaran, endingnya pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Ayub. Bagaimana tentang ketekunannya. Dia sudah hidup saleh, dia sudah hidup dalam kebenaran, tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk mengocoh dia, sehingga dia mengalami satu pergumulan yang sangat berat, di mana 10 anak yang dia kasihi mati dalam sekejap. Harta kekayaannya habis juga dalam sekejap mata saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Iblis mengocoh dia dengan sakit penyakit yang menjijikkan. Tetapi apakah Ayub mundur, murtad, atau meninggalkan Tuhan? Tidak saudara. Ayub tetap bertekun mencari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam ketekunan, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini akan menjaga, melindungi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertekun, kita ada di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami sepertinya apa yang saudara kerjakan, lakukan sepertinya sia-sia, di mana saudara melayani Tuhan, saudara berpikir kalau saudara sudah melayani Tuhan, maka masalah, persoalan, pergumulan yang saudara hadapi akan beres. Tapi kenyataannya tidak seperti itu saudara. Tetaplah bertekun. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun berdoa, saudara yang sudah berkeluarga merindukan anak di tengah keluarga saudara, sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun saudara berdoa, tapi sepertinya tidak ada hasil. Tetaplah bertekun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertekun, karena orang yang bertekun di dalam Tuhan,
setia mengikut Tuhan, tetap bersemangat melayani Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Hidupmu berbahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati Ayub. Banyak orang mau berkat Ayub yang 2 kali lipat setelah dia dipulihkan, tapi tidak mau menderita sama seperti Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Ayub. Ayub tetap bertekun. Walaupun sepertinya apa yang dia dapatkan tidak dia inginkan, tetapi dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak protes kepada Tuhan akan apa yang dia alami. Ayub tetap bertekun mencari Tuhan, tetap bertekun berseru berdoa kepada Tuhan, tetap bertekun melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu apa yang Ayub dapatkan? Dia diberkati Tuhan 2 kali lipat, lebih luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertekun karena ada berkat double portion yang Tuhan sediakan buat saudara yang tetap bertekun di masa-masa sulit ini. Tetap bertekun. Tuhan Yesus memberkati.